3, 2, 1. Halo semuanya, selamat datang di podcast ini. Selamat mendengarkan. Perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama gue Rian Manuel. Gue adalah salah satu mahasiswa BINUS Alam Sutra, mahasiswa komunikasi dari BINUS Alam Sutra. Di podcast ini gue mau bahas sesuatu tentang keunikan yang terjadi di sekitar gue. Unik yang gue lihat adalah kreativitas itu jadi modal bertahan di tengah pandemi. Pandemi ini kan memaksa kita memaksa kita untuk harus diam di rumah aja, harus mengurung diri di rumah aja demi memutus rantai COVID-19. Emang sih bakal kerasa berat banget buat kita bisa lewatin masa-masa yang sulit ini. Berat banget buat ngadepin kehidupan normal yang nanti bakal kita hadapin. Anjuran pemerintah buat tetap di rumah aja tuh menurut gue ya bawa dampak banyak di lingkup perekonomian. Jelas lah, roda perekonomian pasti terganggu. Gak sedikit loh teman-teman gue yang gue lihat sekitar gue itu pekerjaan mereka kena libur, masuknya lagi nggak tahu kapan. Sedih banget ya. Bahkan harus ada juga yang diberhentiin dari pekerjaan demi si perusahaan bisa mempertahankan siklus keuangan mereka. Jadi dampak yang dirasain cukup berat dan cukup besar ya. Tapi di tengah kesusahan ini, kalau kita perhatikan sedikit, ada dampak yang cukup baik yang dibawa. Tapi kalau kita lihat lagi secara jeli ya, kesulitan yang kita alami di tengah pandemi ini bikin orang-orang tuh harus putar otak, cari jalan pintas biar bisa bertahan. Kayak yang gue lihat di sekitar gue, teman-teman gue mendadak semuanya jualan. Entah itu makanan, entah itu pakaian atau apapun, jualan. Saya juga sebenarnya. Karena harus memutar otak untuk bisa bertahan di tengah situasi sulit ini. Tapi yang gue lihat adalah teman-teman tuh semua tuh kerjainnya kreatif. Kayak jujur gue ngeliat teman-teman gue hebat-hebat semua untuk ngejalanin bisnis mereka. Dan ini juga bawa dampak positif, bawa hawa-hawa positif juga. Karena bisnis-bisnis kecil udah mulai bermunculan lagi. Bisnis-bisnis baru udah mulai bermunculan. Industri baru udah mulai bermunculan lagi. Industri rumahan udah mulai bergerak lagi. Jadi seakan-akan di tengah kesusahan ini ada hawa positif yang terbawa untuk tetap bisa bertahan dan memutar roda perekonomian di tengah masa sulit ini, di tengah pandemi ini. Hal ini juga gue lihat di industri kreatif sih. Gue mungkin bisa menganggap industri kreatif ini semakin hari semakin gokil, kreatif banget. Respect banget buat teman-teman kreatif, teman-teman industri kreatif, teman-teman musisi, teman-teman fotografi, videografi dan lain-lain, desain grafis, bla 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 dan kawan-kawan industri kreatif. Gue respect sih, karena di tengah masa sulit ini mereka bisa jadi dampak juga buat orang. Misalnya musisi yang menghibur melalui konser virtual, terus ada juga musisi yang menggalang dana untuk tim medis. Jadi kan di tengah kesusahan mereka tetap bawa dampak positif buat lingkungan sekitar mereka. Juga fotografer yang bisa bertahan dengan kondisi yang sulit ini melalui teknologi yang bisa dimanfaatkan. Misalnya lagi ngetren banget belakangan ini virtual fotografi, virtual photoshoot. Itu banyak teman-teman fotografi yang bisa survive dari sana. Beberapa bisa survive dari sana. Bahkan kalau kita lihat lagi apa yang udah mereka kerjakan, apa yang teman-teman semua kerjakan, ini kedepannya bisa jadi ladang industri baru, sehingga masyarakat bisa tetap bertahan di tengah pandemi dan pasca pandemi. Di pandemi ini seakan-akan kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang baru ke depannya. Seakan-akan kita nggak dibatasi ruang dan waktu lagi gitu. Waktu ya sih. Seakan-akan kita udah nggak dibatasin ruang lagi, jadi kita bergerak luas. Dan gue rasa ke depannya ini bakal jadi modal yang bagus sih buat roda perindustrian masyarakat. Jadi kesimpulan yang gue tarik di sini adalah meskipun kehidupan ke depan akan sangat berbeda atau bahkan kita udah ngerasa sekarang tuh berbeda nih, kita harus tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini
dengan kreatif sebagai modal utama. Iya, pemikiran kreatif kita sebagai modal utama kita. Untuk kita ke depannya bisa survive nantinya di tengah pandemi ini ataupun pasca pandemi nanti. Untuk teman-teman di luar sana, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol keselamatan dimanapun teman-teman berada. Rajin cuci tangan, jaga kebersihan terus, biar kita bisa memutus rantai COVID dan bangsa ini cepat pulih dari pandemi. Thank you teman-teman yang udah dengerin. Maaf kalau ada kesalahan kata, maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.